Bab 4. Mengapa peraturan ini berhasil? Anda bisa memilih keberanian atau kenyamanan, tetapi Anda tidak bisa memilih keduanya. Brand Brown. Bertahun-tahun, saya menerima banyak pertanyaan mengenai hashtag 5 second rule. Saya ingin mengawali perkenalan Anda pada penggunaan peraturan dengan menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering diajukan yang saya terima mengenai alat yang luar biasa ini. Apakah sebenarnya hashtag 5 second rule ini? Peraturan ini merupakan alat metakognisi yang mudah dan didukung oleh penelitian, yang mampu langsung menciptakan perubahan perilaku yang abadi. Metakognisi hanyalah sebuah kata yang menarik untuk teknik apapun yang membantu Anda mengalahkan otak Anda agar dapat mencapai sasaran yang lebih besar. Bagaimana saya dapat menggunakan peraturan? Menggunakan peraturan ini tidak sulit. Kapanpun Anda merasakan naluri untuk bertindak guna mencapai sesuatu sasaran atau komitmen, atau pada saat Anda merasa bahwa diri Anda ragu untuk mengerjakan sesuatu, sementara Anda tahu bahwa Anda harus mengerjakannya, gunakanlah peraturan. Mulailah dengan menghitung mundur pada diri sendiri. 5, 4, 3, 2, 1. Perhitungan itu akan membantu Anda fokus pada sasaran atau komitmen dan mengalihkan perhatian Anda dari kekhawatiran, pikiran-pikiran maupun ketakutan di dalam pikiran Anda. Segera setelah Anda sampai pada hitungan 1, bergeraklah. Itu saja. Mudah sekali, tetapi izinkan saya menegaskan sekali lagi. Setiap kali ada sesuatu yang Anda tahu harus Anda kerjakan, tetapi Anda merasa tidak yakin, takut, atau tidak berdaya, kendalikan diri Anda dengan menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Hal itu akan membuat pikiran Anda tenang. Setelah itu bergeraklah saat Anda sampai pada 1. Menghitung dan bergerak adalah tindakan. Dengan mengajarkan diri Anda sendiri untuk bertindak ketika biasanya Anda menghentikan diri Anda dengan berpikir, maka Anda dapat menciptakan perubahan yang mengagumkan. Menghitung mundur menghasilkan beberapa hal penting secara berturut-turut. Ia mengalihkan perhatian Anda dari kekhawatiran, memusatkan perhatian Anda pada apa yang harus Anda kerjakan, mendorong Anda untuk cepat bertindak, dan menyela kebiasaan Anda untuk ragu, berpikir berlebihan, dan menahan diri Anda sendiri. Bila Anda ingin mengetahui apakah peraturan berhasil, bila Anda menghitung maju 1, 2, 3, 4, 5, bukan mundur 5, 4, 3, 2, 1, jawabannya adalah tidak. Tidak akan berhasil. Tanyakan saja pada Trent Krusell. Mel, tentang the 5 second rule, saya juga mendapati bahwa ternyata peraturan ini tidak berhasil jika menghitung dari 1 sampai 5. Bila saya menghitung maju, saya terpancing untuk mengatakan 6, dan tindakan pun tertahan. Saya harus menghitung dari 5 ke 1, karena kata berikutnya yang muncul dalam benak saya sudah 1 adalah meluncur, dan jelas itu merupakan kata aksi. Sekedar pendapat saya. Sebagaimana yang ditemukan oleh Trent, bila Anda menghitung ke atas, Anda akan terus menghitung. Bila Anda menghitung mundur 5, 4, 3, 2, tidak ada lagi yang dituju setelah Anda sampai pada angka 1, sehingga Anda harus segera bergerak. Mengapa disebut hashtag 5 second rule? Saya sering mendapat pertanyaan ini. Seandainya saja saya memiliki jawaban yang lebih baik, saya menyebutnya hashtag 5 second rule. Karena itulah hal pertama yang muncul dalam benak saya pada pagi pertama saya menggunakannya, dan nama itu terus melekat. Ingat, malam sebelumnya saya menyaksikan peluncuran roket, lalu berkata kepada diri sendiri, aku akan meluncurkan diri dari tempat tidur, seperti roket. Keesokan paginya saya menghitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1, karena itulah yang dilakukan NASA ketika meluncurkan pesawat luar angkasa. Saya mulai dengan 5 tanpa alasan tertentu, kecuali bahwa rasanya memang itu jumlah waktu yang tepat untuk memberikan kesempatan kepada diri saya. Saya pun menyadari bahwa ternyata di dunia ini ada banyak sekali the 5 second rule lain. Seperti contohnya peraturan tentang memakan makanan yang jatuh ke lantai. Jam lemparan 5 detik pada permainan basket. Permainan yang dimainkan Ellen DeGeneres di acara talk show-nya, dan tes 5 detik yang bisa Anda lakukan untuk mengetahui apakah permukaan trotoar terlalu panas bagi anjing Anda untuk berjalan di atasnya. Seandainya saya tahu bahwa peraturan akan tersebar ke seluruh dunia, mungkin saya akan menemukan nama yang lebih orisinal. Namun, bila dilihat ke belakang, semua hashtag
5 second rule ini mempunyai sesuatu yang sama. Mereka menuntut Anda untuk secara fisik bergerak di dalam waktu 5 detik. Gerakan fisik merupakan bagian yang penting dari peraturan saya juga, karena ketika Anda bergerak, fisiologi Anda pun berubah dan pikiran Anda mengikuti. Mungkin namanya bukan saja kebetulan, melainkan sebenarnya justru tepat karena mengacu pada waktu 5 detik lain di dalam kehidupan. Dan itulah yang menjadikan peraturan terasa lebih akrab, universal, dan benar. Peraturan kedengaran seperti tagline Nike, "Just do it". Perbedaan antara just do it dan hashtag 5 second rule sederhana saja. Just do it adalah sebuah konsep, itulah yang harus Anda lakukan. Hashtag 5 second rule adalah sebuah alat bagaimana Anda membuat diri Anda melakukannya. Ada alasan yang membuat just do it menjadi tagline yang sangat terkenal di dunia dan bergema melintasi semua budaya. Tahukah Anda apa yang membuat tagline begitu berpengaruh? Kata just ada dalam tagline karena Nike sadar akan sesuatu yang sudah sering sekali kita bahas dalam buku ini tepat sebelum kita bertindak. Pertama-tama kita berhenti lalu berpikir, just do it. Mengakui bahwa kita semua berjuang untuk mendorong diri kita untuk menjadi lebih baik dan melakukan lebih baik. Kita semua merasa ragu dan bergulat dengan perasaan kita sendiri sebelum kita terjun. Kata just mengatakan kepada kita bahwa kita tidak sendiri. Masing-masing kita mempunyai keraguan kecil ini, yaitu saat persis sebelum Anda meminta bergabung dalam pick up game yang sudah berlangsung. Saat Anda memikirkan apakah akan melakukan rangkaian latihan yang ketiga atau tidak, atau ketika Anda mulai merasa bimbang apakah akan tetap keluar untuk lari di bawah hujan yang turun rintik-rintik, tagline tadi tahu bahwa Anda mempunyai alasan dan kekuatan. Maka Nike memberi dorongan kepada Anda untuk menjadi lebih besar dari mereka. Ayolah, tidak usah dipikirkan. Just do it. Saya tahu Anda lelah. Just do it. Saya tahu Anda takut. Just do it. Tagline Nike mendorong Anda agar bergerak melampaui keraguan itu dan masuk ke dalam permainan. Nike tahu bahwa ada kehebatan di dalam diri Anda yang berada di sisi lain dari alasan Anda. Kehebatan itu menggema kuat karena setiap kita masing-masing, bahkan seorang atlet olimpiade pun membutuhkan dorongan. Dan pada saat seperti itulah hashtag 5 second rule masuk. Peraturan adalah bagaimana Anda mendorong diri Anda sendiri ketika tidak ada pelatih, saingan, orang tua, penggemar yang menjerit-jerit, atau teman satu tim yang berada di sana untuk memberi dorongan kepada Anda. Dengan peraturan ini, Anda hanya 5, 4, 3, 2, 1 dari mendorong diri Anda sendiri. Apakah semua orang memiliki kesempatan waktu 5 detik? Ya, ada waktu untuk semua orang di antara saat Anda memiliki naluri untuk berubah dan saat pikiran Anda mematikan naluri itu. Pada waktu pikiran Anda mulai bekerja menentang Anda dalam waktu sekejap, serangan pikiran dan alasan seolah tidak memukul dengan kekuatan penuh sehingga selama beberapa detik Anda tidak berbuat apa-apa. Waktu 5 detik kelihatannya berhasil untuk semua orang. Dengan demikian, silahkan menggunakan waktu itu agar berhasil bagi Anda. Secara pribadi, saya perhatikan bahwa semakin lama saya menunggu antara dorongan awal saya untuk bertindak dan bergerak secara fisik, semakin keras alasan-alasan itu dan semakin sulit bagi saya untuk mendorong diri saya agar bergerak. Sebagaimana yang disadari oleh Angela, keputusan 5 detik itu berubah menjadi 50 detik, lalu menjadi 500 detik ketika rasa takut semakin kuat. Sekarang dia memperlakukan hashtag 5 second rule seakan-akan otaknya akan hancur sendiri pada angka 0. Angela Rae Hages. Saya hadir di sana dan harus berterima kasih kepada Anda atas ceramah yang Anda berikan. Sekarang saya sudah pulang ke Seattle dan ingin Anda tahu bahwa Anda telah mendengarkan saya untuk bertindak atas sesuatu yang selama ini saya tunda karena keraguan diri dan perasaan takut gagal yang sangat kuat. Saya sadar bahwa ternyata saya selalu menggunakan the 5 second rule dalam hidup saya tanpa mengetahuinya. Tetapi saya juga sadar bahwa 5 detik itu berubah menjadi 50 detik lalu menjadi 500 detik. Ketika ketakutan semakin dalam, Anda mengajarkan kepada saya bahwa otak saya akan memadamkan rasa takut itu dalam waktu 5 detik. Oleh karena itu, sekarang saya memutuskan untuk memperkuat the 5 second rule seolah-olah ia akan hancur sendiri.
akibat kurangnya penjelasan yang lebih baik pada angka 0. Jadi sebaiknya saya melakukan tindakan itu. Terima kasih Melobin untuk kearifan Anda. Bila cara ini berhasil mempersingkat atau memperpanjang waktu, ubah peraturan sesuai kebutuhan Anda agar berhasil bagi Anda. Matt, seorang teman baik suami saya, dan saya berlatih untuk lomba tug modernya. Yang pertama, dia tinggal di New Jersey dan mengirimkan pesan ini kepada suami saya pada musim dingin yang beku. Dia mempersingkat waktu menjadi 3 detik karena dia memperhatikan betapa cepat pikirannya akan berusaha untuk menghentikan dia. Sampaikan kepada istrimu, Mel, bahwa the 5-second rule berhasil di sini. Aku sudah memperpendeknya menjadi 3 detik. Mengapa harus memikirkan kerumitan hidup bila Anda bisa bergerak maju hanya setelah 3 detik? Dalam 5 detik, saya pasti akan membuat paling tidak 2 alasan di dalam benak saya. Dalam 3 detik, pikiran saya sudah menekan tombol pertama pada telepon saya untuk menggerakkan bola ke depan. Ketika saya bangun pagi ini, saya salah memeriksa termometer yang membutuhkan waktu 2 detik. Tetapi pada detik ketiga saya sudah mengenakan sepatu kanan saya. Seperti itulah sistem di otak Anda bekerja. Semakin lama Anda memikirkan sesuatu, semakin rendah desakan yang Anda rasakan untuk bertindak. Kita hebat di dalam membodohi diri kita sendiri untuk tetap berada di tempat kita saat ini. Segera setelah dorongan untuk bertindak itu muncul, Anda mulai mencari-cari alasan. Itulah sebabnya Anda harus bertindak lebih cepat agar Anda dapat membebaskan diri dari alasan-alasan sebelum pikiran Anda menjebak Anda. Untuk apa saya dapat menggunakan peraturan? Selama bertahun-tahun kita sudah mendengar banyak sekali contoh bagaimana orang-orang menggunakan peraturan guna meningkatkan kehidupan, relasi, kebahagiaan, dan pekerjaan mereka. Namun, tiap-tiap contoh itu masuk ke dalam salah satu dari 3 kategori tertentu bagaimana Anda dapat menggunakan peraturan. Anda dapat menggunakan peraturan untuk mengubah perilaku Anda. Anda dapat menggunakan peraturan untuk mendorong diri Anda menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru, menarik Anda keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang merusak, serta menguasai kemampuan untuk memonitor dan mengendalikan diri agar Anda dapat lebih menyadari apa yang Anda lakukan dan lebih efektif di dalam relasi Anda dengan diri sendiri maupun orang lain. Anda dapat menggunakan peraturan untuk bertindak dengan keberanian sehari-hari. Anda bisa menggunakan peraturan untuk menemukan keberanian yang Anda butuhkan guna melakukan berbagai hal yang baru, menakutkan atau tidak pasti. Peraturan akan menenangkan keraguan diri Anda serta membangun kepercayaan diri saat Anda mendorong diri Anda sendiri untuk mengejar hasrat Anda, membagikan ide-ide Anda di tempat kerja, menjadi relawan untuk proyek-proyek yang membuat Anda berkembang, menciptakan seni Anda sendiri, dan menjadi pemimpin yang lebih baik. Anda dapat menggunakan peraturan untuk mengendalikan pikiran Anda. Anda dapat menggunakan peraturan untuk menghentikan serangan pikiran negatif dan kekhawatiran yang terus-menerus membebani Anda. Anda juga bisa menghentikan kebiasaan merasa gelisah dan mengalahkan ketakutan Anda. Pada saat Anda memegang kendali atas pikiran Anda akan mampu memikirkan berbagai hal yang membuat Anda gembira, bukan memusatkan perhatian pada pikiran negatif. Dan itu menurut pendapat saya merupakan cara paling ampuh untuk menggunakan peraturan.